Islam merupakan agama rahmatan lil alamin bagi setiap manusia. Agama Islam telah hadir di Nusantara selambat-lambatnya pada abad ke-8 atau 9 Masehi, bersamaan dengan waktu ramainya kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bangsa Arab, Turki, Persia, serta beberapa negara Asia Tenggara. Tetapi, sampai abad ke-12 Masehi, agama ini berkembang lambat dan penganutnya terbatas di kota-kota pesisir yang biasa disinggahi kapal-kapal dagang Muslim. Karena itu, pengaruhnya tidak cukup berarti hanya bagi masyarakat Melayu, penduduk Nusantara pertama yang memeluk agama ini secara massal dan mengembangkan peradaban baru berdasarkan agama ini. Perkembangan Islam yang tidak terbatas di zaman sekarang, serta adanya suku Melayu sebagai penganut Muslim terbanyak di Nusantara, tak lepas dari tokoh-tokoh ulama yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Untuk itu, mari kita pelajari sejarah tentang ulama-ulama penyebar agama Islam di kawasan Melayu. Berikut ini adalah ulama-ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Yang pertama adalah Nuruddin Araniri. Araniri adalah ulama pertama dalam jaringan dengan Timur Tengah pada abad ke-17. Ia lahir di Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat. Ibunya adalah orang Melayu. Setelah ia menggali ilmu di tempat kelahirannya, ia melanjutkannya ke Mekah dan Hadramaut. Beberapa karyanya yaitu Kitab Siratul Mustaqim serta tulisan Tibiah fi Ma'rifati Adyan. Tokoh kedua adalah Abdurrauf Asingkili. Beliau adalah salah satu murid Nuruddin Araniri di Aceh. Ia banyak menafsirkan karya-karya dari gurunya itu, yaitu dengan nuansa faham wujudiyah. Beberapa karyanya yang terkenal adalah Risalah Tasawuf berbahasa Arab Melayu dan berisikan tentang faham wujudiyah. Tokoh yang ketiga adalah Bukhari Al-Jauhari. Bukhari Al-Jauhari berasal dari Aceh. Beliau adalah tokoh ulama yang memiliki banyak ilmu di bidang politik. Ia menyebarkan ajaran Islam dengan karyanya yang bernuansa politik. Beberapa karyanya yaitu Tajus Salatin serta Bustani Salatin, kitab-kitab yang bernuansa politik. Tokoh yang keempat adalah Hamzah Fansuri. Dilahirkan di Fansur, Aceh, beliau menuntut ilmu sampai ke India, Persia, Mekah, dan Madinah untuk mempelajari ilmu-ilmu fikih, tauhid, tasawuf, sejarah, serta sastra Arab. Beberapa karyanya yaitu Risalah Tasawuf berbahasa Melayu, puisi-puisi filosofis dan mistis bercorak Islam, serta syair puisi perpaduan antara rubai Persia dengan pantun Melayu. Tokoh kelima adalah Samsyuddin Al-Sumatrani. Samsyuddin Al-Sumatrani merupakan seorang ulama terkemuka di Aceh dan Nusantara. Ia memiliki posisi penting di kerajaan Aceh Darussalam, sehingga ia termasuk salah seorang tokoh yang diceritakan dalam buku Hikayat Aceh. Beberapa karyanya yaitu Jauhar Al-Haqaid, Risalah Al-Bayin, Al-Mulahaza, Al-Muwahidin, wa Al-Muhiddin fi Zikri Allah. Tokoh yang keenam adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 1276 Hijriah. Ayahnya seorang jaksa di Padang, sedangkan ibunya adalah putri Tuan Kunan Renceh, seorang ulama terkenal dari kelompok Padri. Beberapa karyanya yaitu kitab-kitab tasawuf berbahasa Arab Melayu.
Yang ketujuh adalah Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau merupakan ulama yang mengajari ilmu tasawuf serta tarekat Satariyah. Beliau merupakan murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dibantu dengan temannya Idris Mujolelo, ia pun menyebarkan ajaran Islam. Bahkan Syekh Burhanuddin Ulakan menyebarkan ajaran Islam hingga ke daerah Jambi, Riau, dan juga Sumatera Utara. Salah satu karya dari Syekh Burhanuddin Ulakan adalah Kitab Al-Gabi. Yang kedelapan adalah Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani lahir di Palembang tahun 1116 Hijriah. Ayahnya berasal dari Yaman. Beliau pertama kali mendapat pendidikan di Kedah, Semenanjung Malaka dan Patani, Thailand. Kemudian ia belajar ke Timur Tengah. Salah satu karyanya adalah Nasihah Al-Muslimin wa Tazkiyarah Al-Mu'minin fi Fadlailil Jihad Fisabilillah, yang berisikan petuah dan nasihat bagi kaum muslimin. Demikianlah ulama-ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan pengetahuan tentang penyebaran agama Islam di kawasan Melayu. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini, karena kami juga manusia biasa, dan semoga video ini bermanfaat bagi